Tidak hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang positif COVID, ada sejumlah pejabat DKI termasuk Wakil Gubernur Riza Patria yang terkonfirmasi COVID-19. Benarkah mereka tertular? Usai bertemu Rizik Syihab untuk membahasnya, sudah ada Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Syarif Hidayatullah dan pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syarif juga Pak Yayat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Ya. saya ke Pak Syarif dulu. Pak Syarif melihatnya seperti apa? Pak Gubernur positif COVID, sebelumnya Wakil Gubernur juga positif COVID. Ada kegiatan bersama-sama yang dilakukan salah satunya pada saat di Petamburan. Pak Syarif melihat ada kaitannya dengan itu? Kalau saya melihat itu tidak ada kaitannya dengan di Petamburan. Karena langkah-langkah gubernur itu sudah belakang jauh ya. Itu sangat jauh dari belakang. Ya, tetapi rutinitas Pak Gubernur DKI Jakarta ini kan sangat padat, tentu saja sangat rawan sekali. Tapi dia sendiri sudah mapping dengan kegiatan yang mana yang harus dihadiri, tetapi yang mana yang tidak dihadiri. Tapi jauh tidak mungkin dari tertular di rumah Pak Habib Rizik di Petamburan begitu. Oke, meskipun selain Pak Anies, selain Pak Riza, ada Wali Kota Depok yang kebetulan juga datang ke sana, Lurah Petamburan, Kapolsek Tanah Abang dan sebagainya, yang kebetulan dalam waktu yang bersamaan ini terkonfirmasi positif COVID-19, Pak Syarif tidak melihat ada kemungkinan itu juga? Saya rasa tidak melihat ke situ saya. Karena kesibukan beliau, jadi di lingkungan saja. Tetapi saya melihat di sini ada yang salah satu staf khususnya juga terkena. Saya tidak mau menyebutkan namanya, tetapi ini staf khususnya Pak Anies ini terkena juga, ya positif juga dari udah 2 hari yang lalu. Saya tidak akan sebutkan namanya, tetapi saya mengapresiasi Pak Gubernur DKI Jakarta yang mana telah mengambil dan mengumumkan kepada masyarakat sehingga kontak-kontak beliau yang sampai hari ini, sampai kemarin, sampai semalam artinya bisa terdeteksi. Jadi mencegah dini ya kan tertular tersebut kepada yang lain. Ini resiko dan seorang pemimpin yang jiwa satria sehingga mengambil langkah untuk mengumumkan tidak ada terdapat ke tempat-tempat lain. Sehingga memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Begitu. Kalau Pak Yayat melihatnya seperti apa Pak Yayat? Ya, pertama begini. Kita apresiasi terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur bahwa beliau positif COVID dan kemudian kita apresiasi juga apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Gubernur sama-sama kena COVID. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita ini menunjukkan bahwa klaster perkantoran, khususnya di Balai Kota DKI itu sudah sangat sensitif terkait penularan COVID. Kita ingat sebelumnya ada almarhum Bapak Sekda, Bapak Saifullah juga terkena COVID dan meninggal dunia. Nah, begitu banyak pejabat DKI yang sudah kena COVID. Jadi artinya apa? Ada masalah dengan persoalan klaster perkantoran. Dan kembali lagi saya mengatakan, di mana kenanya dan bagaimana kenanya memang harus dilakukan tracing terlebih dahulu. Kalau Pak Wagub sudah mengatakan bahwa beliau terkena dari konfirmasi dari stafnya yang dari klaster keluarga. Tetapi untuk Pak Gubernur, memang Pak Gubernur mengatakan karena interaksinya yang begitu tinggi dengan Pak Wagub, juga dengan pejabat-pejabat yang lain, ini menunjukkan ada persoalan tingginya intensitas pertemuan dengan sebagai pejabat publik menyebabkan ada potensi penularan. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa klaster perkantoran khususnya di Balai Kota dan sebagian dari gedung DPRD itu memang perlu diperhatikan sangat serius karena sudah begitu banyak yang terkena COVID di klaster perkantoran. Yang kedua, ini sumbernya dari mana? Sumber kedua adalah klaster dari keluarga. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah saatnya dengan momen seperti ini tidak ada lagi keraguan-raguan untuk bertindak tegas, melakukan tindakan pencegahan. Jadi tidak perlu lagi ada semacam pemaafan atau apapun yang dilakukan untuk mencegah penularan ini. Karena sudah terlihat dari kalangan masyarakat bawah hingga pejabat nomor 1 DKI sudah terkena COVID, ini berarti dalam penegakan aturan tidak ada pengecualian. Demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan pejabat-pejabat itu sendiri, maka saya menyarankan ada bagusnya
dilakukan pengetatan untuk setiap masuk ke balai kota. Saya mengambil contoh, di satu kementerian itu setiap masuk, sejak awal masuk orang sudah ditanya, punya surat rapid test atau sudah swab test atau belum. Mereka-mereka yang tidak memiliki identitas atau surat keterangan itu sama sekali dilarang untuk masuk kantor. Dan yang kedua, penerapan kebijakan work from home ini juga harus dikembalikan untuk dicermati. Oke. Nah, kalau Pak Syarif melihatnya tadi, apakah memang Pemprov DKI Jakarta ya belum tegas untuk menegakkan aturan terkait dengan protokol kesehatan ataupun bahkan PSBB yang berlangsung sampai beberapa fase ini? Saya melihat ini bukan tidak tegas maupun tegas. Semua ini harus bersadar diri. Masyarakat ya harus bersadar, sudah dilakukan PSBB, tapi kadang-kadang masyarakat masih ada yang tidak pakai masker, tidak menggunakan masker kemana saja, kadang-kadang yang sudah sadar. Dan saya berharap sekali kepada masyarakat, mau berkantor yang bekerja pun harus sadar bahwa ini COVID-19 ini harus segera diturunkan. Ya, masyarakat, dan pernah Pak Anies sendiri mengerem darurat. Tapi ini sudah dilepas lagi, apakah Pak Anies harus mengerem darurat lagi? Tetapi sadarlah masyarakat bahwa ini menjalar kemana-mana, sehingga perkantoran pun juga bersadar diri, bukan di balai kota saja. Tetapi semua perkantoran ya harus wajib sekarang. Tidak ada menawar lagi untuk dapat tidak menggunakan masker, dan 3M ini harus menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Artinya Pak Syarif juga setuju bahwa tidak boleh ada kerumunan dalam bentuk apapun, siapapun yang menyelenggarakannya. Begini, masalah kerumunan ini kan ada jaga jarak, ya ta? Kerumunan yang berkelas berapa? Minimal 20 orang, 30 orang masih diperbolehkan, tetapi dengan jarak dan menggunakan 3M itu saya rasa sih wajar-wajar saja dilaksanakan, dan itu sudah mulai di-cut saja. Kalau mungkin ribuan ya mungkin itu sudah membahayakan, ya kan, bahkan bagi masyarakat sendiri. Dan saya juga memohon kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersadar diri, ya. Mari kita bantu Gubernur DKI Jakarta, mari kita bantu pemerintahan pusat agar mencegah COVID-19 ini segera selesai, sehingga perekonomian kita harus cepat pulih kembali, sehingga masyarakat juga bisa bekerja kembali. Tetapi kalau masyarakatnya sendiri, bukan pejabat-pejabatnya, masyarakat sendiri harus sadar diri. Saya ke Pak Yayat lagi. Pak Yayat, nah sejauh ini apakah tadi ketegasan Pemprov DKI dalam menindak adanya kerumunan, atau kita tidak bicara hanya klaster perkantoran saja, karena kita tahu klaster ini ada banyak sekali untuk penyebaran COVID-19, tapi termasuk kerumunan tadi, apakah sejauh ini sudah tegas betul Pemprov DKI atau masih ada pembiaran atau ada pengecualian yang Pak Yayat amati? Ya, ini menarik ini. Tadi Pak Syarif mengatakan menghimbau kepada masyarakat. Selain masyarakat juga ada tokoh masyarakat. Justru tokoh masyarakat yang menjadi panutan, yang dihormati, punya pengaruh, minimal bisa memberikan contoh gitu. Atau tidak memberikan inisiatif munculnya kegiatan yang menimbulkan potensi kerumunan. Jadi sebetulnya peran tokoh masyarakat, tokoh panutan yang mungkin bisa menimbulkan kerumunan, itu lain juga menjadi penggerak untuk dilakukan pencegahan. Jadi saya mengatakan dalam kondisi yang seperti ini, kalau masyarakat sih sudah mengerti, tapi kan masyarakat itu melihat tokohnya. Siapa tokoh yang menjadi panutan, siapa tokoh yang mungkin mereka hormati. Nah, tokoh-tokoh penting di masyarakat ini pun harusnya juga menjadi contoh. Dan menariknya, Pak Gubernur sudah memberikan contoh, dia terbuka bahwa saya kena COVID, Pak Wakil juga demikian. Bahkan Gubernur Riau pun juga mengatakan, saya terkena COVID. Bapak Kiai Agil Sirat, tokoh PBNU juga sudah mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kan di masyarakat ada tokoh besar juga di DKI, Pak Habib ya. Nah, otomatis kita menghormati ketokohan setiap orang, tapi jika berada dalam potensi kerumunan, klaster, atau kegiatan besar, ada baiknya supaya masyarakat itu tenang, nyaman, tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan swab test atau tracing dan sebagainya demi ketentraman. Jadi yang dikhawatirkan orang, kalau masyarakat sudah taat dengan aturan, maka ketokohan masyarakat pun
aktor-aktor besar yang punya peran di masyarakat pun minimal bisa memberikan contoh. Sehingga dilema kekisruhan, keramaian yang terjadi di masyarakat pun bisa kita redam. Saya mengingatkan loh, musuh pertama kita tidak ada persoalan politik di sini, tapi musuh utama kita adalah COVID. COVID yang harus kita cegah, COVID yang harus kita hindari. Kalau musuh bersama COVID, maka jangan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengundang COVID itu datang gitu kan. Artinya dalam hal ini peran tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar di masyarakat pun bisa menggerak. Karena masyarakat itu kan bagaimana pimpinannya untuk memberikan contoh dan keteladanan. Jadi dengan adanya contoh yang diberikan oleh Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, itu sudah memberikan suatu jaminan kalau saya buat seperti ini, maka yang lain pun minimal bisa melakukan hal yang sama. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ada kekhususan, ada yang anti hukum, ada segala penghindaran. Jadi menurut saya sudah sebaiknya lah. Karena yang kita hadapi adalah COVID, maka otomatis tidak ada pengecualian di dalamnya. Siapa yang terkena COVID, umumkan secara terbuka. Kalau tidak mau diumumkan, ya boleh saja, tapi lakukanlah isolasi mandiri atau melakukan perawatan khusus di rumah sakit atau tempat yang sudah ditetapkan. Menarik tadi Pak Yayat sempat menyatakan soal ketokohan. Disebutkan juga soal Pak Rizik. Bagaimana Habib Rizik, Pak Syarif, apakah memang dalam hal ini kita menyingkirkan apapun kepentingan politiknya atau apapun persoalan lain, tapi musuh kita adalah COVID seperti yang tadi Pak Yayat sebutkan. Apakah akan dibantu untuk tadi saat ada kerumunan di Petamburan dibantu tracing atau tidak, karena kita tahu dari Petamburan ada sejumlah kasus COVID yang muncul. Dalam hal ini apakah akan dibantu pemerintah Provinsi DKI khususnya dan Satgas COVID DKI untuk membantu tracing, apakah ada potensi kasus konfirmasi positif lainnya termasuk Pak Rizik Syihab untuk mengumumkan bagaimana hasil swabnya? Begini, kalau terkait masalah Pak Rizik Syihab, ya Habib Rizik, saya berharap beliau kan tokoh, guru kita, ya ulama kita. Ya. Tentu saja saya berharap kepada beliau. Sekarang Gubernur DKI Jakarta sudah kena COVID. Saya berharap dia mau mengumumkan, ya kan, terkait dengan panggilan-panggilan tersebut ke Polda, itu kan hanya klarifikasi. Ya, klarifikasi, dan dia harus mengumumkan, tidak perlu menggandeng semuanya dan bisa mengumumkan saya akan dipanggil. Kita tidak perlu. Ya kan, kita seperti Pak Aris kemarin dipanggil Polda, tidak ada yang mengikut, hanya pengacara dan kabiro hukum. Saya berharap ini pimpinan kita, Pak Anies Baswedan, sudah terkena COVID. Jangan sampai menjabat lain. Sehingga Pak, saya berharap guru kita, Al-Mukarram yang terhormat Kiai Habib Rizik Syihab, untuk semua ulama-ulama, umatnya tidak turut serta mengiringi, mendatangi Polda. Sendiri aja cukup. Nggak ada kenapa hanya klarifikasi kok. Tidak perlu ada apa-apa. Seperti Pak Anies kemarin saya mendampingi, ya, sampai dari pagi sampai malam juga tidak ada apa-apa, ya kan? Itu kan hanya klarifikasi, sehingga para tokoh, para ulama dimanapun berada, saya sebagai guru-guru kita, ya, guru-guru kita untuk menghentikan sejenak perkerumunan massa. Jangan sampai terjadi, bantulah pemimpin kita, bantulah gubernur kita agar cepat menurunkan COVID-19 ini, jangan sampai tersebar lagi kemana-mana, sehingga tidak tertular. Kita sudah berapa bulan, kita cukup capek, tetapi tingkat terus sampai akhirnya, sampai gubernur kita kena. Sehingga jangan sampai terkena dampak kepada presiden kita juga, nanti berbahaya lagi. Maka dari DKI inilah mari kita kerja sama-sama. Ya, mari kita kerja sama menurunkan angka COVID ini. Bantulah gubernur kita, ya. Jadi tidak ada perkerumunan massa lagi. Maulid juga bisa dengan sistem Zoom seperti kita lakukan kemarin. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Jadi Pak Syarif menekankan kalaupun Pak Rizik, Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan, hanya klarifikasi, betul seperti Pak Gubernur kemarin ya Pak Syarif, jangan sampai ada kerumunan yang mengiringi, biarlah memberikan klarifikasi terkait kerumunan itu dalam rangka untuk sama-sama tracing adanya kerumunan dari yang kita sama-sama mencegah adanya kasus positif COVID-19 yang baru, begitu ya Pak Syarif ya? Betul, betul. Nah Pak Yayat melihatnya ini tentu langkah positif tadi yang disampaikan oleh Pak Syarif, Pak Yayat. Ya, pertama begini, Gubernur sudah memberikan contoh, ya, Pak Wagub sudah memberikan contoh. Dan kita belajar dari pengalaman atau ketika almarhum Pak Sekda, Pak Saifullah juga kena. Bahwa
tidak ada pengecualian kalau sudah berhadapan dengan COVID. COVID ini sudah menjadi persoalan bersama. Jadi dalam hal ini contoh yang diberikan oleh gubernur minimal menjadi sinyal peringatan buat seluruh aparat di wilayah DKI. Juga dengan demikian dengan masyarakat. Karena DKI dan Jawa Tengah adalah angka COVID yang tertinggi saat ini di Indonesia. Jadi kalau gubernur kena, wagub kena, dan pejabat-pejabat penting di DKI kena, ini bisa membuat kelumpuhan sistem pemerintahannya. Artinya selama 14 hari ke depan, selama gubernur mengisolasi, walaupun tetap menjalankan pemerintahan, tapi pasti ada hal-hal penting dan strategis yang tidak boleh berhenti. Karena gubernur kan adalah tokoh aktif yang menggerakkan. Otomatis kalau gubernurnya sedang tidak aktif, wagub tidak aktif, sementara PLD sekdanya juga sementara ini belum definitif. Nah, ini kan menjadi peringatan bagi kita. Kalau peristiwa ini sudah terjadi, maka masyarakat pun perlu mengantisipasi minimal pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kesehatan pun jangan sampai tertunda karena gubernur atau pejabat-pejabat lainnya terkena dengan COVID. Jadi otomatis ini menjadi peringatan bersama. Dan kita apresiasi apa yang dilakukan dengan keterbukaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi siapapun tokoh-tokoh masyarakat untuk sama-sama rela menghadapi suasananya dan berani terbuka karena ini demi kepentingan pencegahan penularan yang lebih luas lagi. Peringatan untuk sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dan punya semangat untuk terbuka agar tracingnya terbuka juga ke publik agar tidak ada masyarakat yang dibahayakan dengan adanya COVID-19 ini. Terima kasih Pak Yayat, terima kasih Pak Syarif telah berbagi di Kompas Petang. Sama-sama.